Assalamualaikum, hai guys, anak-anak ibu yang solehah, Mbak E dan kakak Dira. Mbak Yaya, nggak usah sedih loh. Justru kalau sekarang itu belum berhasil, itu jadi semangat. Jadi ke depan harus berhasil. Kalau misalnya saat ini kamu itu uh, jadi malah terpuruk, nggak mau makan, itu kan justru malah kalah ya. Orang itu kalau mau menang saat ini harus menyusun strategi gitu. Kayak ibu sama abi ini juga nggak seneng-seneng di sini itu lagi bahas tentang anak-anak abi sama ibu ya. Nanti dengan evaluasi Mbak Yaya ini nanti harus ada jadwal buat belajar Mbak Yaya biar lebih tenang. Terus nanti bagaimana yang ngomong gitu, ini dibahas sama ibu sama abi. Jadi kakak dia juga harus tahu ya. Jadi abi sama ibu itu di manajemen caranya untuk mendidik anaknya, terus gimana nanti biar semua sukses gitu, baik itu ngajinya, baik itu apa namanya ibadahnya, baik itu sekolahnya, terus nanti meraih cita-citanya itu seperti apa. Nah, jadi nanti itu gini, Kak Dira itu harus lesnya di Mbak Biba, biar ibu enggak terlalu terbebani untuk ngurus adik juga. Kalau ngurus Dira nanti Dek Fikrannya terlantar, kalau ngurus Dek Fikra nanti Diranya yang terlantar. Nah, tapi kan Dira kan sekarang kan udah besar, udah mulai haid. Nah, ini harus punya tanggung jawab, nggak boleh kayak Dek Ripa sama yang lainnya, karena kan mereka kan masih kecil ya, masih usianya masih belum balik, itu beda gitu. Jadi silahkan dipilih, ibu juga nggak ngasih pilihan buat kamu pengennya seperti apa. Kalau ke Mbak Bibah berarti nanti konsekuensinya ya mungkin nggak harus tiap hari sih, misalnya seminggu 3 kali atau 4 kali ke Mbak Bibah. Jadi bisanya ngaji sama teman-teman bar maghrib itu Dek Dira misalnya 3 kali atau 2 kali, nanti yang 3 kali atau 2 kali nanti ke Mbak Bibah. Jadi nggak setiap hari bisa ngaji sama teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kan kakak kan ada Ustazah Nur ya, gitu loh. Habis sama ibu tuh sampai mikirkan seperti itu. Terus biayanya juga lagi dicari kayak gitu, buat Mbak Yaya, buat Dira, buat adik Fikra. Nah, Mbak Yaya, Dek Dira itu kan sudah bisa mikir kan, Dek Fikra kan juga ada kekurangan kayak gitu. Jadi kita semua harus mendukung biar Dek Fikranya juga nanti bisa tumbuh seperti teman-teman yang lain. Kan kasihan kalau nanti sudah usia sekolah masih masih kayak gitu. Jadi harus bantu abi sama ibu, semua harus punya tanggung jawab. Nah, buat Mbak Yaya itu terima kasih, Mbak Yaya itu sudah bagus sebenarnya, sudah rajin, terus tanggung jawab sama adik-adik. Cuma ya tetap ada kekurangan ya, karena manusia, ibu pun juga punya kekurangan, ndak ini. Jadi kalau dikasih masukan itu nggak boleh marah. Jadi kayak misalnya waktu-waktu itu kadang masih agak nggak bisa ini, manajernya kurang bagus. Kayak misalnya terlalu lama misalnya chatting atau gimana, nggak ngelarang Mbak ya, ibu tahu kamu itu sudah bisa ngatur, tapi masih kurang 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 pas gitu, mungkin terlalu banyak waktu yang terbuang. Katakanlah misalnya nonton apa itu harus prioritas gitu, misalnya habis ujian aja nanti, nggak terburu-buru, nggak usah terlalu, mungkin temennya wis lihat kamu belum tuh nggak apa-apa. Jadi kesempatan saat ini memang lebih lebih untuk biar bisa meraih nanti mau kuliah gitu, untuk jurusan yang tepat yang sudah dipilih Mbak Yaya itu pokoknya harus diwujudkan gitu. Anak pertama itu harus kayak gitu, nanti adik-adiknya mesti ngikut gitu. Ibu dulu juga seperti itu. Terus oh yo olahraga ya, olahraga. Jadi
Ibu kan sering bilang, ayo gerak itu sebenarnya olahraga itu kan bagus untuk melancarkan ini ya, peredaran darah, ya otak, saraf semua itu bisa fresh. Jadi untuk mikir itu lebih mudah, lebih tajam. Nah, terus kemudian kalau malam itu kalau memang sudah selesai, pokoknya segera segera diselesaikan gitu. Kalau bisa sebelum jam 12 sudah tidur, sehingga nanti bisa sholat sebelum subuh. Tuh, jangan kayak gini kemarin evaluasinya Mbak E itu ya ibu-ibu juga paham kadang kalau memang pas ibu lagi capek terus pikirannya harus sama Mbak Yaya itu memang ya dimaklumi ya, tapi kalau misalnya nggak ada alasan untuk tetap melek malam itu lebih baik tidur gitu, kecuali memang kayak gitu misalnya ibu kecapean, ibu kayak Arab mau sakit terus adik sama Mbak Yaya itu kan kecuali gitu. Tapi kalau kalau pas nggak ada alasan ya harus cepet tidur gitu biar paginya itu bisa cepet bangun terus biasanya kalau ibu itu dulu belajar kalau pagi itu mancap gitu daripada malam ya, malam itu kita memahami itu kan, terus paginya itu menghafal, malamnya dipahami paginya menghafal sehingga nanti pas waktu ngerjain itu keinget gitu. Biasanya kalau paham tok kadang jadi yang betul-betul sempurna itu susah ya, Megor mungkin dapat nilai sekian karena wis paham tapi nggak bisa plek. Nah, kalau ngeplek nih itu kan harus hafal, itu lebih bisa kita raih pas waktu pagi sebelum subuh sama habis subuh gitu ya. Anak-anak ibu yang cantik, uh, selamat berjuang, nanti semua itu usaha kita tuh nggak akan sia-sia, hasil itu sesuai dengan usaha kita. Kalau sekarang kita santai-santai itu nanti ya hasilnya juga tidak tidak akan baik, tapi kalau kita saat ini maksimal berjuang terus sampai berusaha yang sekuat tenaga, insya Allah nanti hasilnya juga akan lebih baik. Itu bye bye.